Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang vektor dimensi 2. Sebelumnya, Ibu mau bertanya bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua? Semoga kalian sehat, selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, di rumah saja, jangan kemana-mana. Sebelum Ibu mulai, Ibu juga ingin menanyakan bagaimana tugas-tugas matematika dari bulan Juli sampai Oktober. Tolong yang belum segera dikumpulkan. Ayo tetap semangat belajar meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi Ibu mohon dengan sangat meminta tolong kamu kerjakan tugas-tugas Ibu, kemudian dikirimkan ke GC. Ya, kita sama-sama mudah, Ibu mudah memberikan kamu nilai, kamu juga mendapatkan nilai yang baik. Jadi Ibu tunggu sampai tanggal 10 November bulan ini ya, tahun 2020. Ibu tunggu tugas-tugas kalian dilengkapi semua karena Ibu sudah harus mempersiapkan untuk nilai rapot semester gasal. Tidak ada remedi untuk kali ini. Remedinya yaitu mengumpulkan tugas sampai tanggal 10 November. Setelah itu berarti nilai kamu kalau belum bukan nilainya kurang. Kalau kurang otomatis rata-ratanya menjadi jelek. Ya, kamu lihat rapot semester kamu, jika rapot kamu masih di bawah KKM, KBM, ketuntasan belajar minimal yaitu 60. Berarti kamu belum tuntas. Kalau sudah 60 ke atas berarti tuntas. Meskipun yang 60 ke atas itu 60 itu berarti ada beberapa tugas yang belum kamu kumpulkan. Lainnya bisa 60. Begitu ya anak-anak. Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang vektor dimensi 2. Pada pelajaran vektor dimensi 2, kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Kemudian menyajikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dua dimensi. Untuk indikator pencapaiannya, siswa dapat menjelaskan pengertian vektor, dapat menjelaskan pengertian vektor pada dimensi 2. Kemudian, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan operasi penjumlahan vektor. Yang kedua, berhubungan dengan operasi selisih vektor. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Yang ketiga adalah pembagian vektor pada dimensi 2. Vektor pada bidang datar. Pengertian vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Suatu vektor digambarkan dengan garis berarah. Panjang garis berarah menyatakan besar vektor dan arah vektor. Perhatikan gambar berikut. Titik P ke Q. Panahnya menuju ke Q. Titik P adalah titik pangkal vektor, titik Q adalah titik ujung vektor. Atau ditulis PQ. Atau P kecil atasnya diberi panah. Kemudian, contoh. Gambarkan vektor yang titik pangkalnya A 0,1 dan titik ujungnya B 3,5. Dan tuliskan dalam bentuk komponen vektor. Vektor AB sama dengan vektor A atau vektor B. Terserah kalian memberi nama apa, huruf kecil apa, ya vektor A atau vektor B berarti AB. Dari A ke B berarti caranya adalah dengan mengurangkan B kurangi A. Titik B adalah 3,5, titik A 0,1. Berarti 3 dikurangi 0, 5 dikurangi 1. 3, 4. Jadi vektor AB adalah 3, 4. Ini adalah lingkup vektor, meliputi satu modulus vektor. Modulus vektor adalah besar atau nilai vektor. Jika vektor A sama dengan XY, maka besar nilai vektor A adalah harga mutlak dari A atau dibaca besar A
sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. Oke, contohnya tadi diketahui vektor A 3, 4. Berarti besar vektor A adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. Vektor posisi. Yang kedua, vektor posisi adalah suatu vektor yang pangkalnya titik 0,0. Jika titik A, itu A-nya harusnya bukan kecil tapi A besar ya, itu diganti A-nya A kecil. Itu diganti A-nya kecil itu diganti dengan huruf A besar. Karena titik hurufnya besar. A besar X, Y, maka vektor posisi A, nah ini yang benar A, ini titik A maksudnya, vektor posisi A adalah OA. Sama dengan A, vektor A sama dengan A dikurangi O. O adalah titik pusat 0,0. Berarti X kurangi 0, Y kurangi 0 tetap XY. Jadi tetap. Vektor posisi adalah vektor harganya sama, nilainya sama dengan titik tersebut. Namanya vektor posisi. Tentukan vektor posisi dari titik B. Negatif 3, negatif 4. Berarti vektor B kecil ya. OB atau B, vektor B sama dengan negatif 3, negatif 4. Atau negatif 3 atas, negatif 4 bawah. Itu kurang negatif. Kamu beri negatif 4. Yang C, kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama jika dua vektor tersebut mempunyai arah dan besar yang sama. Jadi arahnya sama, besarnya sama. Sama persis plak itu namanya sama, kesamaan dua vektor. Jadi vektor X1, X2 sama dengan Y1, Y2. Berarti X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2. Oke, sekarang contohnya diketahui vektor A 2, diketahui titik-titik A 2,3, B 6,6, C 1,2, D 5,5. Bisa diperhatikan ya, dilihat ya. Tentukan vektor AB. Berarti kalau AB itu B dikurangi A. Nanti kalian hitung titik B dikurangi dengan titik A. Jadi ya di situ AB. B kurangi A, 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 3, 4, 3. Oke. Sekarang vektor CD. Vektor CD adalah D dikurangi C. Berarti 5,5 dikurangi 1,2. 5 kurangi 1, 5 kurangi 2, 4, 3. Oke. Sekarang masih di A. Apakah AB sama dengan CD? Nah, iya, kita perhatikan. Sama yaitu 4, 3, 4, 3 sama. Cari besarnya dulu, besar vektor. Besar vektor adalah akar dari komponennya vektor tersebut. Di situ 4 sama 3 berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 5. Yang CD juga sama 4, 3 berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar 25 adalah 5. Karena AB sama dengan CD mempunyai besar dan arah yang sama, maka AB sama dengan CD. Ini adalah vektor yang sama. Berikutnya vektor negatif. Vektor negatif adalah inverse kebalikan dari vektor positif. Suatu vektor positif. Inverse A adalah negatif A. Inverse dari AB adalah negatif AB atau BA. Tentukan inverse dari vektor B, min 3,4. Berarti inverse dari vektor B adalah negatif B. Negatif 3 dinegatifkan berarti 3. Dan negatif dari 4, negatif 4. 3, negatif 4. Vektor 0. Vektor 0 adalah jumlah vektor dan inverse-nya, yaitu 4, 3. Misalnya 4, 3 ditambah dengan min 4, min 3. Hasilnya adalah vektor 0, 0. Namanya vektor 0.
Vektor satuan. Bisa ada vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang dibagi dengan besar vektor tersebut. Dilambangkan dengan huruf E, vektor E. Vektor satuan. Dengan huruf kecil E itu namanya vektor satuan. Tentukan vektor satuan dari A-3, 4. Sebelum kita menentukan vektor satuan, kita cari dulu besar vektor, yaitu akar negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 16, akar 255. Jadi vektor satuannya adalah vektor A dibagi besar A. Vektor A tadi negatif 3, 4. Dibagi dengan besarnya 5. Oke, berarti hasilnya adalah min 3 per 5, 4 per 5. Oke, nanti kalian bisa pelajari lagi. Jika belum paham, belum mengerti, silahkan bertanya. Berikutnya adalah operasi pada vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Maksudnya vektor A dikalikan dengan bilangan skalar K. Berarti jika ada vektor A negatif 3, 4, tentukan 3A, berarti 3 dikali vektor A. 3 dikali negatif 3, 4. 3 kali negatif 3, negatif 9. 3 kali 4, 12. Di situ masih salah, kamu betulkan hasilnya. Hasilnya belum ada, yaitu ya, itu hasilnya masih salah. Tolong dibetulkan. Kemudian yang B, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ada dengan dua cara, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Sama saja, perhatikan besar vektor A, vektor B, kita sambung vektor A, vektor B, sehingga terjadi suatu segitiga, yaitu di situ tarik garis AC, di mana di situ C sama dengan A, vektor A ditambah vektor B. Demikian pula dengan jajar genjang. Vektor A disambung dengan vektor B. Berarti jelas di situ A ditambah B sama dengan C. Atau B ditambah A. Jika bisa itu sebelah kiri bawah B tambah A juga sama dengan A ditambah B. Nah, di sini masih sama, yaitu masih pada penjumlahan. Contoh penjumlahan vektor. Vektor A min 2,1, vektor B 5 min 4. Tentukan A ditambah B, tinggal menambahkan saja min 2 tambah 5, 3, 1 tambah 4, negatif 3. Jadi A tambah B 3, negatif 3. Perhatikan kemudian penjumlahan vektor dengan cara analitis. Perhatikan jika ada dua vektor, di sini kedua vektor diketahui mengapit sudut, maka digunakan perhitungan dengan memakai rumus aturan kosinus. Yaitu seperti ini, sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa. Berarti A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos 180 min alfa. Cos 180 min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Jadi A ditambah B sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Berikutnya selisih dua vektor. Ini sama dengan penjumlahan selisih dua vektor, berarti A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Berarti kalau negatif B arahnya dibalik. Perhatikan. Vektor A, vektor B. Kalau B menuju besarnya seperti itu sama, tapi arahnya berbeda, namanya negatif B. Jadi A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Di situ terlihat A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. A dikurangi B, lihat arahnya ke atas ya. Kalau B dikurangi A, arahnya ke bawah. Contoh, masih sama A negatif 21, B 5 negatif 4. A dikurangi B
Berarti A tetap negatif 2, 1, itu 1 ya, bukan 3, tolong dibetulkan. Kemudian dikurangi B, berarti dilawan B-nya 5, negatif 4 menjadi negatif 5, 4. Kemudian tambahkan negatif 2 tambah negatif 5, negatif 7. Negatif 1 ditambah 4, 3. Ya, itu masih salah ya, tolong dibetulkan. Negatif 3 itu diganti berapa? Negatif 3 diganti 1. Maaf, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Berarti cocok ya, itu hasilnya sudah betul. Negatif 3-nya itu diganti 1. Sekarang B dikurangi A. Berarti B ditambah negatif A. Nah, di situ juga salah lagi anak-anak. Tolong dibetulkan. B ditambah min A. Sama dengan B-nya berapa? 5 negatif 4. Kemudian A-nya negatif 2, 1. Dilawan menjadi 2 negatif 1. 5 tambah 2, 7. Negatif 4 tambah negatif 1, negatif 5. Jadi A dikurangi B dengan B dikurangi A itu tandanya saja yang dilawan. Min 75 dengan 7 min 5. Oke, kalian biasa pelajari lagi materi di atas. Jika masih ada kesulitan silahkan bertanya. Kemudian kalau sudah jelas silahkan kalian mengerjakan lembar kerja vektor dimensi 2, lembar kerja siswa 1. Nomor 1, tentukan, gambarkan dan tuliskan komponen vektor yang titik pangkalnya dan titik ujungnya sebagai berikut. AB ya, AB berarti nanti B dikurangi A. Gambar saja B kurangi A, berarti vektor A ke B. Kemudian B sama ya, AB semuanya nanti tinggal dikurangi saja, nanti ketemu vektor komponen vektornya. Kemudian kalau menggambar ya silahkan digambar. Nomor 2, modulus vektor dari soal nomor 1 di atas. Nah, dari A sampai E tadi ketemu vektor AB ya. AB ketemu. Ibu beri contoh yang A. AB, berarti B dikurangi A. 7 dikurangi 3, 4. 7 dikurangi 4, 3, 4,3. Jadi yang A itu ketemu vektor AB sama dengan 4,3. Nah, untuk nomor 2 berarti cari besarnya, yaitu besar vektor modulus A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan berapa, kamu cari. Oke. Kemudian nomor 3 vektor satuan. Nah, tadi ketemu ya, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 16 tambah 9, 25, akar 255. Berarti ketemu besar vektornya 5. Vektor satuan adalah vektornya dibagi dengan besar vektor. Tadi vektornya ketemu 4,3 dibagi 5. Berarti vektor satuannya adalah 4/5, 3/5. Ya, oke, nomor 4. Nomor 4 usah tuliskan komponen vektor, modulus vektor dan vektor satuan dari vektor posisi pada setiap titik sudut berikut. Nah, ini juga sama. Vektor posisi berarti A 3,4. Berarti vektor A-nya ya 3,4. Berarti kalau 3,4 dicari besarannya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 ya. Kemudian kalau sudah ketemu 5, vektor satuan. Vektor satuan adalah 3/5, 4/5. Tinggal vektornya tadi di per 5 saja. Oke, nomor 5. Tentukanlah 2A. Ya, 2A berarti A-nya dikali 2. Min 3, 2 dikali 2. Min 6, 4. Dan seterusnya.
Kemudian nomor 6, di situ ada vektor A, B, C. A, B, C. A ditambah B tambah C, tinggal nambahkan aja. Ini tambahkan min 3, 3 tambah 3 tambah min 5. Bawahnya sama. 2A tambah 3B dikurangi 5C. Berarti A-nya kali 2, kemudian B-nya kali 3, C-nya kali 5, kemudian ditambah terus dikurang. Iya, oke. Sudah jelas ya? Hitunglah jumlah vektor. Nah, ini seperti contoh yang terakhir tadi. Vektor A 10, vektor B 6. Berarti A tambah B sama dengan akar 10 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 6 cos 60 derajat. Masih ingat? Masih ingat cos di kelas 1? Kalian ingat-ingat lagi nilai cos. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos habis 30 berapa? 45 setengah akar 2, tetap ya. Kemudian cos 60 setengah, cos 90 0, dan seterusnya. Gimana dengan 135? 135 itu cos di kuadran 2 itu 180 dikurangi 135 berapa? 45. Berarti 135 itu sama dengan cos 45. Tapi kalau di kuadran 2, cos itu harganya negatif. Cos di kuadran 1 positif, kuadran 2 negatif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 positif. Oke, selamat mengerjakan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, selamat belajar. Dikumpulkan hari ini juga. Diberi nama pada setiap lembar pekerjaan, kemudian dikirimkan ke GC. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga bermanfaat. Kalian sehat selalu, pintar selalu, cerdas selalu. Berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah lagi. Amin. Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.